Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlal fadaili wal karamat. Amma ba'du, fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala wa mazala qailan fi muhkamit tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shayam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sumu at-tasihu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Shaimin was shaimat, para ikhwah yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di Ramadan kedua pasca pandemi yang masih mendera negeri tercinta ini. Bersama saya Dr. Haji Ahmad Al-Jawabi, yang syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan rahmat inayah maunah kepada kita semua. Maka banyak jamaah di antara kita yang kemudian berdiskusi, menanyakan apakah dosa, apakah salah, apakah khilaf yang kita lakukan sebagai manusia yang konotasinya adalah tempat salah dan lupa di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diampuninya. Termasuk saya membawa dosa, kesalahan, kehilafan yang mohon maaf lahir batin tiada tara. Boleh jadi as-saimin as-saimat yang mungkin pernah melakukan kekhilafan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu berharganya maunah magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita sangat merindukan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jawab dalam surat Az-Zariyat di ayat 21, Allah mengingatkan kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Sesungguhnya semua jawaban atas ampunan Allah Subhanahu wa taala sudah Allah goreskan, Allah tetapkan, Allah berikan jawabannya di dalam diri kita. Wa fi anfusikum, fi di dalam, anfusikum dirimulah. Afala tubsirun, apakah kalian tidak mencermatinya? Apakah kalian tidak melihatnya? Apakah kalian tidak mengapatinya apa yang Allah telah anugerahkan? Maka Syekh Muhammad Abduh, seorang ulama kenamaan Mesir, beliau memberikan satu pemahaman. Ketika kita mampu menjawab ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita, maka kita telah diberikan ainul basirah, mata yang mampu mencermati, mata yang mampu mengamati hakikat dan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang tasawuf kemudian memaknai bahwa pengampunan itu dimulai dari diri kita. Siapa yang kenal dirinya maka dia mengenal siapa Tuhannya. Siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Rabbnya. Siapa yang tahu dan paham dirinya maka dia sungguh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala kalau diri kita saja kita tidak mengenalnya? Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya maka dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kemudian Syekh Muhammad Abduh dalam kitabnya Tafsir Al-Mannar, beliau memberikan 4 jalan
untuk kita menjawab pengampunan Allah Subhanahu wa taala atas kehilapan, kesalahan, atas sesuatu yang mungkin disengaja oleh kita dan itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan satu kegiatan agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ahlu dzikri, ahlu mujalasati. Siapa itu ahlu dzikri? Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik mengingat saat membaca Al-Quran, qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim, baik ketika dia salat, baik dia berbaring, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita kemudian mampu merasapi diri kita bahwa kita memiliki salah khilaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah ahlu dzikri, Allah sampaikan melalui baginda kita Rasulullah dengan hadis kursinya bahwa ahlu mujalasati, dialah teman Allah Subhanahu wa taala, dialah teman dudukku. Ketika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengingatnya, berzikir kepadanya, maka kita kemudian sedang menjadi teman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sampaikan, ainal ladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji, mana yang kemudian lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Tentunya banyak di malam hari yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Ada yang sedang kiaman, sedang berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang membaca Quran, berzikir di hadapannya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu saharnya menjelang sahur dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain ada yang sedang gol, sedang menyaksikan big match Barcelona lawan Real Madrid. Itu artinya bahwa tatajafa junubuhum, memang betul lambungnya jauh dari tempat tidurnya, tapi bukan berarti kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fayakumun, dan mereka bangun ketika ditanya siapa yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Fayakumun, mereka berdiri. Fahum qalil, tapi sedikit yang akhirnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ahlu mujalasati, menjadi teman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ahlu taati, ahlu karamati. Mereka yang taat patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala, terus mendedikasikan dirinya beribadah kepadanya. Meskipun di masa pandemi corona, syukur alhamdulillah, yang tadinya di Ramadan pertama tahun kemarin kita tidak boleh melakukan aktivitas kecuali dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Hari ini kita diperbolehkan dengan protokol kesehatan, maka al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah dalam keterbatasan sungguh pahalanya seperti hijrah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ahlu syukri, ahlu ziyadati. Mereka yang sering bersyukur sesuai firman Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sering kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat kita. Maka kita sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita mengecam Allah, menyalahkan Allah ketika tidak tercapai apa yang kita inginkan. Maka ketika kita sedang meminta, sesungguhnya kita sedang mengingat anugerah yang Allah berikan. Yang keempat dan yang terakhir adalah ahlul maksiyati la amna'uhu taubah. Ini luar biasa. Ahli maksiat tidak Allah larang untuk meminta ampun kepadanya. Bahkan fala ubali. Allah tidak memikirkan, Allah tidak peduli dengan siapapun yang bermaksiat kepadanya sepanjang hidupnya. Yang penting di akhir dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Mudah-mudahan saat kita sedang berlapar ria di hadapan Allah, saat kita menghadap kepadanya, kita diingatkan, mudah-mudahan ini Ramadan yang bermanfaat untuk kita, karena kita tak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, keluarga, dan orang tercinta kita.
Syukran. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.